Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Ferrari Habasno Sabutar. Saya dari kelas Agroekoteknologi A, Bimakir saya 283 dan asisten praktikum saya adalah Ahmad Doni Irawan. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dan evaluasi agroekosistem lahan polikultur yang terletak di Dusun Boro, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Agroekosistem merupakan gabungan dari kata agro dan ekosistem yang berarti sebuah ekosistem yang telah dimodifikasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia terutama dalam bidang pertanian dan pangan. Agroekosistem sendiri merupakan sebuah sistem kompleks yang terdiri dari bermacam-macam komponen yang masing-masing memiliki peranan penting dalam ekosistem buatan tersebut. Tanah yang sehat sebagai sebuah komponen abiotik dalam suatu agroekosistem sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pertanian yang sehat. Tanah sebagai media tanam dalam suatu lahan pertanian akan menghasilkan output yang sehat serta berkualitas apabila memiliki kandungan unsur hara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan mengenai kondisi tanah. Pada parameter ketebalan serasa, diketahui bahwa lahan agroforestry memiliki ketebalan serasa yang paling besar yaitu 5,3 cm. Kemudian, agroekosistem monokultur setebal 3,47, polikultur setebal 3 cm, dan yang terendah adalah urban farming setebal 0,75 cm. Aviento pada tahun 2018 menyebutkan bahwa serasa yang jatuh di permukaan tanah dapat melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan dan mengurangi penguapan. Oleh karena itu, apabila suatu agroekosistem memiliki serasa yang tebal, akan memungkinkan terjadinya erosi sangat kecil. Dengan demikian dapat diketahui bahwa agroekosistem urban farming memiliki kemungkinan terjadi erosi yang lebih besar karena memiliki ketebalan serasa yang paling kecil jika dibandingkan dengan agroekosistem lainnya. Selain itu, berdasarkan yang kita ketahui, ada serasa yang menutupi permukaan tanah menyebabkan kondisi tanah yang lebih lembab. Kondisi ini sangat sesuai untuk perkembangbiakan dan kegiatan organisme tanah. Hal inilah menyebabkan populasi organisme tanah yaitu cacing pada agroforestry cukup banyak, yaitu sekitar 15 individu. Pada agroekosistem monokultur sebanyak 11 individu, pada polikultur sebanyak 4 individu, dan agroekosistem urban farming sebanyak 4 individu. Cacing tanah sangat berperan dalam perbaikan struktur tanah. Cacing tanah berperan sebagai pengatur aerasi tanah, menjaga tanah mengalami pemadatan, mengolah bahan organik tanah, membentuk liang di dalam tanah sehingga memperbaiki drainase tanah, mengurangi erosi, dan menghasilkan kastik yang kaya akan unsur hara bagi tanaman. Pada parameter berat isi didapatkan bahwa pada agroforestry memiliki berat isi senilai 0,37 gram per cm kubik. Sedangkan pada agroekosistem monokultur senilai 0,94, pada polikultur senilai 0,68, pada urban farming senilai 1,01. Berdasarkan data tersebut, berat isi masih digolongkan baik karena berdasarkan pendapat Bintoro et al. Pada beberapa penggunaan lahan umumnya memiliki nilai berat isi tanah relatif berkisar antara 1,17 sampai 1,52 gram per cm kubik. Apabila berat isi melebihi nilai ini, maka tanah dikatakan padat. Karena semakin tinggi nilai berat isi, semakin padat suatu tanah, sehingga porositas tanah menjadi rendah dan akan mengganggu perkembangan akar karena akan sulit ditembus oleh akar. Dari hasil pengamatan mengenai kualitas dan kesehatan tanah di berbagai lahan pertanian dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, aspek biologi menunjukkan bahwa dari keempat jenis lahan pengamatan, lahan urban farming memiliki aspek biologi yang paling rendah, sedangkan agroforestry adalah yang tertinggi. Pada aspek fisika menunjukkan bahwa dari keempat lahan pengamatan masing-masing lahan memiliki keragaman, baik itu dalam tekstur, konsistensi, dan berat isi tanah. Aspek kimia menunjukkan bahwa lahan polikultur tidak memiliki tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara. Lahan monokultur dan agroforestry memiliki tanaman dengan defisiensi nitrogen, dan lahan urban farming memiliki tanaman dengan defisiensi unsur hara berupa nitrogen dan fosfor.
Yang keempat adalah bahan organik memiliki manfaat dalam perbaikan sifat-sifat tanah, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kekurangan bahan organik dalam tanah dapat menimbulkan berbagai masalah pada tanaman. Oleh karena itu, ketersediaan bahan organik dalam tanah harus selalu dijaga dengan pemberian bahan organik secara rutin. Selain itu, keberadaan organisme tanah seperti cacing juga mempengaruhi kandungan bahan organik dalam tanah. Pemadatan tanah merupakan proses memadatnya partikel tanah hingga terjadi pengurangan volume udara dan air. Ada pun beberapa faktor yang menjadi penyebab pemadatan tanah diantara yaitu berat volume kering awal. Untuk mengatasi pemadatan tanah dapat dilakukan pengolahan lahan terlebih dahulu untuk mendapatkan konsistensi yang gembur. Kemudian pemadatan tanah bisa dikurangi dengan penambahan bahan organik. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dan juga hasil pengamatan juga evaluasi pada lahan polikultur bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.